mungkin apabila dibandingkan dengan cerita-cerita tadi aku terus lumayan lah di atas 2,75 gitu kan. Gue bisa ngomong bahasa Inggris? Enggak juga gitu, gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah terus kemudian begitu gue lulus, gue diminta untuk ngajar di salah satu tempat kursus yang masih afiliasi dari universitas tempat gue kuliah. Gue ngajar di situ, ngajar bahasa Inggris 3 bulan. Setelah gue ngajar mungkin gue banyak keluar, maksudnya jadi kayak anak murid gue bawa ke lab, nonton TV gitu ya, nonton bareng pakai bahasa Inggris gitu. Terus gue keluar ngerokok, enak ya saat itu. Jadi udah berjalan 3 bulan, ternyata gue nggak dilanjut gitu. Jadi cuma 3 bulan doang. Itu mungkin kegagalan pertama gue. Jadi mungkin karena attitude gue. Nah tapi satu hal yang gue lakuin waktu itu adalah gaji pertama gue sepenuhnya gue beli dispenser. Waktu itu gaji gue cuma 300 atau 400 ribu gitu lah. Gue beli dispenser buat orang tua gue karena gue pikir ini gaji pertama gue mau kasih tahu ke orang tua gue, dan gue juga mau minta doa restu lah gitu dari orang tua gue. Udah kita cerita, abis itu gue kerja lagi sebagai call center. Tahu ya call center? Kalau misalnya lo telepon 118 gitu ya, ini temannya Veronica nih gitu kan. Gue call center waktu itu di Ceria, ada training yang biasa 1 minggu, bukan cuma customer service aja tapi juga product knowledge, ada hitung-hitungan segala macam. Saat training gue peserta kedua terbaik gitu kan. Gue senang banget, gue senang, wah gila peserta kedua terbaik gitu kan, udah lulus cuma 2,83 tapi gue peserta terbaik kedua gitu. Gue senang, gue bangga. Terus kemudian kalau call center mungkin sekedar informasi aja, jadi kita tuh di dalam 1 hari itu dikasih waktu istirahat 1,5 jam, tapi lu bisa ambil kapanpun gitu, karena kan kita shifting ya. Jadi kalau misalnya lu break ya lu pencet hold gitu ya. Nah jadi gak ada telepon masuk, lu terserah lu mau makan siang, lu mau berapa banyak. Nah 1,5 jam itu yang gue lakuin adalah gue berkali-kali keluar. Gue istirahat untuk makan, terus kemudian gue masuk lagi, gue keluar lagi, gue merokok gitu kan, begitu terus. Akhirnya pas 3 bulan lagi gue nggak lulus probation lagi. Gue nggak lulus probation lagi, even untuk call center pun gue gagal gitu kan. Udah, singkat cerita akhirnya teman gue bilang, Kak nih gue ada lowongan lagi call center gitu ya, gue ada lowongan lagi call center, mau nggak? Mau dong gitu kan, karena call center tuh paling enak, gajinya UMR, terus kemudian teman-temannya masih muda semua gitu ya.
kayak gitu nggak office hour, maksudnya lo perginya macet, lo nggak macet gitu kan. Dan gue kerja lagi di call center di Smart Cinemas ya. Terus kemudian singkat cerita gue bilang waktu itu Smart itu ada sinyal geser dikit gitu kan biasanya suka ada QC-nya tuh, QC-nya terus dengar gitu kan, kayak ada kuping lah, supervisor kan biasanya kuping gitu kan, tapi dia random siapa di call center gitu kan random. Terus kemudian gue bilang geser dikit, terus habis itu gue langsung di mute gitu kan, gue dipanggil di tengah lingkaran, gue dimarahin, kamu ngapain disuruh geser dikit gitu kan, biasanya gue dimarahin, gue di depan umum. Di situ gue ngerasa gila, gue kerja dari UMR terus kemudian gue dipermalukan gitu kan. Apa yang gue lakuin? Gue baper, gue gak bisa tidur. Beberapa hari gue gak bisa tidur. Gue ingat gue ketemu teman kayak anak bayi, tau gak lu? Anak bayi ya kalau bisa jalan kan nunduk. Tau gak kenapa anak bayi jalan di nunduk? Karena dia mahal, orang tuanya lagi gitu kan. Oke, tapi itu jawab. Nah jadi gue malu di situ, terus kemudian gue baper, kira gue cari kerjaan lain, puji Tuhan gue dapat gitu ya. Tapi di Kalimantan, gue yang anak Jakarta gitu kan, anak mami papi lah gitu. Kerja di Kalimantan, merantau sendiri gitu kan. Ya. Tapi gue waktu itu di posisi gue adalah HRD training. Apa itu HRD training gue juga nggak tahu. Gitu kan, yang penting gue dikasih kesempatan. Dan kemudian dia bilang katanya ngurusin training. Oh ya udah, kurang lebih gitu kan, sama ngajar sosial gitu kan. Pemikiran gua Kalimantan itu belakang kan. Gua yang waktu itu masih enjoy banget, ada game, terus kemudian tidur malam, dikasih duit tiap hari gitu kan. Bisa gua harus Kalimantan merantau. Udah, saat sebelum keberangkatan gua browsing sampit, tulisan gua gitu sampit di perkebunan kelapa sawit lah. Gua search sampit di Google, terus kemudian yang gue lihat adalah kepala di atas pagar, kepala di gerobak gitu kan. Itu terjadi pemakaian orang Madura ya sama orang Dayak. Sempat kamu berangkat, terus gue pikir, gue kalau di Jakarta cuma jadi call center, mau jadi apa gitu depannya gitu kan. Dan akhirnya gue berangkat, terus kemudian gue di situ ngurusin MT, anak-anak MT. Jadi gue ngurusin yang mungkin karena gue waktu itu lulusnya agak cepat. Jadi gue ngurusin yang anak manajemen trainingnya itu gue ada 3 tahun di atas itu. Ya udah akhirnya gue di situ bekerja selama 2 tahun. Gue ditarik ke Jakarta. Habis itu gue merasa bosan. Gue udah 4 tahun kerja di perusahaan itu. Terus tiba-tiba teman gue nawarin, Kak, nih ada teman gue lagi cari supervisor HRD, lu mau coba nggak gitu kan. Nah, terus gue bilang ya gue mau gitu. Nah gue kerja 2 tahun, perusahaan gue 1 tahun lagi di take over. Nah terus kemudian gue direferensi lagi sama teman gue untuk posisi yang lebih baik lagi, waktu itu sebagai asisten manajer. Dan kemudian satu poin yang bisa gue tangkap adalah referensi. Jadi gue memang bekerja sampai gue 2 kali pindah itu selalu pakai referensi. Referensi tahu ya, biasanya interview cuma seadanya doang gitu kan, yang penting lo masuk gitu kan, lo udah dapat positif feedback dari yang rekomendasi itu. Gue berpikir di situ gue mendapatkan referensi, berarti kuncinya adalah networking gitu. Jadi dalam artian di sini adalah dalam melakukan kehidupan sehari-hari, cobalah untuk selalu berbuat baik, cobalah untuk selalu terbuka, jangan menutup diri, karena mungkin peluang itu ada di orang-orang yang di sekitar lu saat ini, gitu kan. Udah, terus kemudian gue bekerja sebagai asisten manajer. Waktu itu sebagai caretaker, karena manajer gue ke Milan. Gue sebagai caretaker berarti posisi gue adalah posisi paling tinggi saat itu. Gue harus membawahi ada 8 orang
8 orang staff, jadi ada 2 supervisor juga, yang pasti usianya juga di atas gua gitu kan, usianya itu 35 ke atas lah. Gua itu masih usia 28, gua harus mimpin, dan pastinya mereka nggak mau dipimpin sama anak kecil gitu kan. Dan pada saat itu gua baru bekerja, gua yang tadinya ngurusin training, sekarang gua ngurusin operation, dan gua mau take over 2 perusahaan. Gua yang tadinya nggak pernah mencat, gua harus memencat 3.000 orang di Kubu Raya, mungkin tahu ya, Kemal di Pontianak, dan 500 orang di Palembang dalam waktu 2 hari. Apa yang gue lakuin? Gue newbie gitu kan, gue nggak tahu apa-apa. Ya jalan satu-satunya Google, bagaimana cara membayar karyawan gitu ya. Maksudnya searching Google-nya juga masih yang katrok gitu kan. Bagaimana cara mem-PHK karyawan gitu kan. Gitu. Kalau misalnya udah pro kan, Undang-Undang 13 pesangon untuk karyawan yang di-PHK, biasanya gitu kalau udah keren gitu kan. Tapi kalau misalnya masih basic, bagaimana cara membayar karyawan, bagaimana cara mensosialisasikan PHK karyawan gitu, itu masih simpel banget. Tapi waktu itu seperti yang gue bilang bahwa gue udah senior ya. Tapi apa yang gue lihat pada saat di lokasi, mereka maksudnya tim gue ini nggak berani ngomong di depan umum. Gue juga nggak berani sebenarnya. Cuman gue belajar gitu kan. Gue belajar, gue browsing dengan kata keywords yang tadi gitu kan. Terus makin lama makin dalam kan biasanya suka ada ngeling gitu kan. Gue baca semua, gue baca. At least gue tahu gitu. Dan akhirnya gue bisa ngomong. Jadi saat itu gue bisa membiarkan karyawan, puji Tuhan. Dan kemudian gue yang tadinya nggak pernah beda pendapat sama orang, nggak pernah soal dia gitu kan, dia baik gitu kan. Nah ini gue harus argue sama mereka, gue harus memastikan bahwa gue benar karena gue adalah perwakilan dari perusahaan. Ya udah, di situ gue belajar bahwa memang orang yang dikatakan berkembang itu adalah orang yang mau belajar, simpelnya begitu. Kalau misalnya bahasanya sekarang itu mungkin disebutnya polimer gitu kan. Gitu ya. Mungkin sampai hari ini gue juga masih jobless mungkin gitu kan. Tapi di satu sisi gue kebetulan dengerin kata bokap gue, orang yang lebih berpengalaman, dan gue jalanin. Akhirnya gue terus masuk, gue buktiin bahwa gue bertanggung jawab semua pekerjaan gue selesaikan.
akhirnya gue memutuskan untuk berhenti, dan sampai di posisi ini gue juga baru di tempat ini. Tapi puji Tuhan, kembali lagi pada saat gue menduduki posisi ini, gue mendapatkan beberapa offering letter. Gue yang berusaha bahasa Inggris dengan IPK 2,83 yang tidak mempunyai tujuan hidup, setidaknya Tuhan masih kasih gue jalan supaya gue bisa tetap hidup mandiri dan juga bisa menghidupi keluarga gue. Mungkin itu aja. Satu lagi, tujuan hidup gue sih